Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yofi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tini. Bagaimana kabarnya, Pak? Sehat? Alhamdulillah, Bu Tini, hari ini saya dalam kondisi yang sehat, Bu Tini. Alhamdulillah, Niki. Cuma, Niki, Bu Tini, saya itu masih ada banyak pikiran permasalahan yang saya itu kadang butuh solusi, Bu Tini. Kira-kira Bu Tini Tentu hari saja, ini ada waktu nggak, bisa ngobrol dengan saya? tentu saja bisa, Pak. Alhamdulillah bisa, Pak. Kebetulan saya sedang ada waktu kosong, Pak. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, apa yang Pak Yofi harapkan dari percakapan kita nanti ini, Pak? Tujuan dari percakapan ini sebenarnya saya pengennya itu menemukan solusi, Bu, dari masalah saya. Jadi saya itu banyak masalah yang sebenarnya pengen ada solusi, makanya saya pengen bercerita dengan Bu Tini biar nanti ada gambaran apa solusi yang seharusnya seperti itu, Bu. Oh, memangnya masalah apa sih, Pak? Oke. Jadi begini, Bu Tini. Kebetulan saya kan Mm-mm. ngajar di mapel sejarah, nggih. Jadi di mapel saya Nggih. itu kadang ada anak-anak itu ketika pembelajaran tidak begitu semangat untuk mengikuti pembelajaran di pembelajaran sejarah. Bahkan ada yang mungkin ngantuk, ngobrol sendiri, kemudian melamun. Nah, itu yang saya merasa membutuhkan solusi dari masalah saya ini, Bu Tini. Hmm. Baik Pak Yofi, tadi kan Pak Yofi bilang ada beberapa siswa Iya. yang kurang bersemangat belajar nggih, dan juga jarang mengerjakan tugas. Nah, apakah Bapak itu sudah menyelusuri penyebabnya itu sebenarnya apa? Jadi kan sebelum Oke. ini kan mesti Bapak sudah menyusuri kira-kira itu apa penyebabnya gitu. Nggih, nggih, nggih. Jadi sudah beberapa kali saya memanggil anak-anak yang menurut saya itu kurang antusias mengikuti pembelajaran saya itu, saya mencari penyebabnya dan memang ada beberapa hal yang mereka inginkan dari pembelajaran saya seperti itu, Bu. Oke. Eh, Lalu dari pengamatan Pak Yofi tadi, mengapa itu mereka itu kenapa sih kok tidak suka dengan pelajaran Pak Yofi? Mungkin dalam mapel sejarah nih Pak Yofi nih. Iya, sejarah, Bu. Oke, jadi di pembelajaran saya, ketika saya mengamati, kemudian saya bertanya dari anak-anak yang mungkin kurang antusias itu, beberapa itu memang anak itu tidak suka dengan pelajaran sejarah, Bu. Karena memang menurut mereka pelajaran sejarah itu ya nggak ada dampaknya dengan kehidupan mereka di masa yang akan datang, seperti itu, Bu. Cerita yang banyak itu kadang membuat mereka itu bosan mengikuti pembelajaran sejarah, makanya mereka kemudian ngantuk segala macam seperti itu. Itu berdasarkan pengamatan saya sementara ini, Bu. Oh iya iya. Heeh, berarti kan sejarah memang ya Pak. Kalau sejarah itu kan memang banyak cerita, nggih, banyak cerita. Oke. Jadi kan terus anak-anak apalagi kalau pas jam-jam terakhir atau habis istirahat itu kan memang jam-jam rawan, nggih, jam-jam ngantuk. Nah, itu Nah, betul, Bu. dari iya, berarti kan memang saya mungkin saya sendiri juga pernah mengalami seperti itu, Pak. Oh, Jadi kan ngoten. kalau sejarah itu kan kayak mendongeng ya, jadi kan kita liur-liur kayak ngantuk. Nah, Betul. iya. Jadi eh, kira-kira itu seperti apa Pak kondisi ideal yang Pak Yofi itu harapkan pada murid-murid tersebut Pak, murid-murid Bapak Oh, tersebut? oke, oke, oke. Kondisi ideal menurut saya yang pengen saya inginkan dari siswa saya ketika mengikuti pembelajaran Mm-mm, sejarah itu ya mereka bisa antusias, kemudian bisa fokus mm-mm. mengikuti pembelajaran dengan baik sehingga nanti ketika saya ngajar itu ada umpan balik yang positif dari siswa itu. Itu pengennya saya seperti itu, tapi kadang siswa itu yang itu tadi bosan segala macam sehingga mereka tidak begitu antusias, Bu. Oke Pak. Jadi memang penyebabnya itu banyak sekali ya Pak. Nah, terkait dari penyebab permasalahan yang sudah Pak Yofi sampaikan tadi, saya yakin Pak Yofi itu pasti sudah terbesit lah beberapa rencana untuk memberikan solusi yang terkait permasalahan yang ada. Nah, kira-kira Pak Yofi itu apa yang Pak Yofi lakukan untuk memberikan solusi itu terkait dengan permasalahan anak tersebut, Pak? Iya, iya. Ngeten, Bu. Jadi dari pengamatan saya itu ternyata saya itu kadang kurang ini nggih menerapkan metode pembelajaran yang membuat anak-anak itu semangat, Bu ini. Jadi
Mungkin metode Mhm. saya yang monoton, banyak cerita, dongeng, siswa mendengarkan itu menurut mereka mungkin membuat mereka bosan. Jadi bosan mengikuti pembelajaran saya. Jadi hal yang menurut saya ingin saya lakukan untuk mengatasi itu, ya saya ingin menerapkan metode pembelajaran yang sesuai kebutuhan siswa, kemudian yang Mhm. interaktif. Mungkin Mhm. juga seperti kita melakukan ice breaking di awal kegiatan pembelajaran, kemudian juga penggunaan media-media yang interaktif, yang menarik, agar siswa itu mungkin berminat untuk mengikuti pembelajaran sejarah seperti itu, Bu Tini. Oke, berarti tadi Bapak juga sudah menyisipkan ice breaking ya. Jadi biar anak itu tetap semangat lagi. Jadi Iya, ada seperti kayak tadi pagi gitu, walaupun siang tetap semangatnya masih pagi. nggih Nah, nggih baik semangat Pak, pagi. eh, apakah ada metode yang pernah Bapak lakukan itu berhasil yang dilakukan di kelas begitu Pak? Iya iya. Memang pernah Bu Tini, jadi saya Hmm. pernah melakukan kegiatan pembelajaran itu menggunakan media seperti kuisis. Jadi media yang Mhm. interaktif yang digunakan nanti anak-anak menggunakan gadget masing-masing, nanti saya pandu menggunakan aplikasi kuisis seperti itu. Nah, ternyata memang hasilnya anak-anak itu memang terlihat lebih antusias mengikuti pembelajaran saya. Mereka lebih semangat, lebih ada motivasi untuk ikut pembelajaran dengan semangat tadi dan kayaknya ngantuknya berkurang seperti itu, Bu. Kemudian juga Oke. kegiatan pembelajaran biasanya saya awali dengan ice breaking itu membuat anak-anak juga mengembalikan mereka fokus terhadap pembelajaran sejarah itu. Jadi itu yang pernah saya lakukan, Bu Tini. Oke, Pak, oh, luar biasa Pak Yofi. Jadi kan anak ini anak SMK nih Pak, SMK atau SMA nih? Iya, SMK Iya, nggih di SMK, Bu. SMK, iya. Jadi kan anak itu memang boleh membawa HP nih Pak untuk sekolah. Nggih, Bu Tini. Jadi kalau di SMK saya itu kan memang tidak ada aturan larangan bawa HP. Jadi mereka itu Hmm? memang sebagian besar malah semuanya kayaknya nggak ada yang tidak bawa HP. Sepertinya anak-anak itu HP-nya lebih canggih daripada gurunya, Bu Tini. Jadi mereka Wow, nggih. Jadi saya itu ya ketika menggunakan HP ya memang tidak perlu ngajari menggunakan HP. Mereka sudah bisa sendiri-sendiri iya, dan malah lebih pandai ya, kadang seperti itu. ya itulah anak-anak zaman sekarang ya Pak. Beda dengan kita yang dulu ya Pak. Nah, Jadi nggih kan betul Bu dulu Tini. belum ada HP, jadi kan masih jadul. Sekarang anak-anak sudah pinter, mungkin malah lebih pinter daripada kita nih Pak, daripada Nggih. gurunya Pak. Nah, nah terus baiklah, jika di-rating ini Pak, dari angka 1 sampai 10 itu menurut Pak Yofi, seberapa tingkat keberhasilan metode itu Pak untuk menarik minat belajar murid? Oke, untuk rating gitu, kalau misalkan saya Ya. menggunakan seperti ice Mhm. breaking, media interaktif, Mhm. saya rasa bisa menjadi nilai 8 sampai 9 gitu kalau misalkan skala 1 sampai 10 Ibu Tini. Luar biasa berarti Pak. Selanjutnya apa rencana Pak Yofi yang mau dilakukan dan juga bagaimana langkahnya Pak? Oke, tentunya dari pengamatan saya tadi yang akan saya lakukan tentunya akan menggunakan media-media metode pembelajaran yang lebih bervariasi, kemudian Mhm. media-media interaktif selain kuisis juga bisa Kahoot dan lain sebagainya. Kemudian juga cara mengajar saya yang tentunya harusnya berpihak kepada murid seperti itu. Jadi saya juga akan mengupdate informasi-informasi bagaimana pembelajaran saya itu agar bisa lebih menarik, terutama mengajar sejarah itu kan tantangan yang luar biasa gitu ini. Jadi banyak cerita dongeng, jadi tentunya saya harus bisa Mhm. memberikan materi-materi yang menarik dan bisa membuat siswa itu termotivasi untuk mempelajari sejarah seperti itu Bu Tini. Oke, baik Pak. Terus dalam pelaksanaannya itu kan tentunya Pak Yofi itu kan membutuhkan dukungan ya, dukungan dari Oke. pihak lain. Nah, kira-kira Pak Yofi itu akan meminta dukungan dari pihak mana saja agar rencana Pak Yofi itu kan bisa terlaksana dengan baik dan juga lancar, Pak. Oh, okay. Untuk dukungan gitu, Tin. Jadi tentunya saya Mm. membutuhkan banyak pihak yang mendukung saya. Yang tentunya yang pertama adalah kepala Mm-mm. sekolah terkait dengan Mm-mm. motivasi, kemudian sarana prasarana yang terkait Mm-mm. dengan pembelajaran yang interaktif kan membutuhkan sarana prasarana seperti
mungkin ada LCD, penggunaan media-media Mhm. yang lain yang interaktif seperti itu. Kemudian juga rekan sejawat saya Bu Tini, jadi saya sering ngobrol dan pengen ngobrol juga Mhm. dengan teman sesama guru sejarah. Kira-kira kan masalahnya sama, jadi bagaimana mengajar sejarah yang lebih menarik seperti itu. Jadi dengan rekan sejawat dan lain sebagainya. Mungkin itu Bu Tini dukungan yang saya butuhkan untuk saat ini. Oke, Pak. Jadi kalau di tempatnya Bapak, di sekolahannya Pak Yofi itu guru sejarahnya itu berarti nggak cuma satu ya, Pak? Berarti ada Iya, beberapa. di sekolah saya di SMK 1 Wonosobo itu kan gurunya Mhm. guru sejarah nggih, terutama guru sejarah Mhm. murni itu Oke. ada 3 termasuk saya. Seperti itu. Jadi Oke, Pak. nggih, untuk rasan-rasan. Untuk gendu-gendu rasa nggih, Pak. Betul Bu Oke, Tini. Pak. Kemudian komitmen seperti apa yang akan Pak Yofi itu lakukan agar rencana itu berjalan dengan baik, Pak? Nggih. Kalau komitmen tentunya saya pengen konsisten terus-menerus Mhm. belajar untuk mengupdate segala informasi karena memang Mhm. perkembangan dunia informasi ini yang berkembang sangat cepat. Jadi jangan Mhm. sampai siswanya sudah lebih tahu daripada gurunya. Jadi kita jangan Mhm. sampai ketinggalan nggih karena dunia informasi sangat berkembang tadi. Kemudian Iya. juga pengen berkolaborasi dengan rekan sejawat tadi, tentunya dengan Oke. teman-teman berbagi praktik baik, Mhm. mengikuti Mhm. berbagai aktivitas webinar segala macam. Tentunya inginnya saya adalah saya ingin mengupgrade diri terkait dengan bagaimana mengajar yang menarik untuk pembelajaran, terutama pembelajaran sejarah di kelas saya buat ini. Seperti itu. Oke. Baik, Pak Yofi. Oh, jadi rencana yang akan Pak Yofi laksanakan itu saya yakin akan berjalan dengan sangat baik, Pak. Dan pasti akan berdampak baik pula bagi anak-anak dan juga terutama keaktifan siswa dalam pembelajaran sejarah di kelas Pak Yofi. Nah, sekarang bagaimana perasaan Pak Yofi ini setelah kita berbincang-bincang tadi dari awal kita ngalor ngidul ngobrol. Oke. Rasanya bagaimana, Pak? Masya Allah Bu ini terima kasih sekali, saya merasa lega, kemudian senang sekali rasanya Bu ini karena memang saya itu kan masalah ini yang sampai sekarang terpikirkan di hati saya, ternyata dari perbincangan dengan Bu ini hari ini saya menemukan Mhm. solusi Bu ini. Alhamdulillah hari ini saya lega sekali. Syukurlah kalau begitu, Pak. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan? Mungkin? Oke, saya rasa cukup ya Bu Tini. Terima kasih sekali Bu Tini sudah meluangkan waktu Berarti untuk cukup sampai di saya. sini ya, Pak? Oke, oke. Oke, Pak. Alhamdulillah. Oke, oke Oke, Pak. Saya juga senang Pak bisa mendengarkan cerita Pak Yofi. Semoga kita bisa terulang lagi Pak. Kita saling berbagi ya Pak. oke, oke. Silaturahmi, mungkin ada solusi-solusi yang lain, mungkin ada masalah, kita bisa menemukan menemukan solusi kita. Padahal kan sebenarnya solusinya juga dari Pak Yofi ya. Oke, Saya kan cuma oke. membimbing. Ya, oh berarti mungkin cukup sampai sini ya Pak. Oke, kata saya cekap ya. Oke, Alhamdulillah sudah menemukan oke, solusi oke, dari tadi. oke, oke, Pak. Oke, Oke, kalau sudah cukup, berarti terima kasih Pak Yofi. Saya akhiri ya, Pak. oke, Assalamualaikum oke. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tini. Matur Oke, nuwun. terima kasih, Pak.